Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sinta Oktaria dengan NIM 1815401141 reguler 3 D3 Kebidanan Tanjung Karang akan menjelaskan mengenai kehamilan ektopik terganggu. Apa itu kehamilan ektopik terganggu? Kehamilan ektopik terjadi ketika telur yang dibuahi mengalami pertumbuhan di luar rongga uterus. Kehamilan dimulai dengan pembuahan telur. Normalnya, setelah telur dibuahi, telur tersebut akan menempel pada dinding rahim. Kehamilan ektopik sering terjadi pada tuba Fallopi, yaitu sebuah saluran yang membawa telur dari ovarium ke uterus. Kehamilan ektopik ini juga disebut sebagai kehamilan tuba. Terkadang, kehamilan ektopik terjadi pada bagian tubuh yang lain seperti ovarium, rongga perut, atau bagian bawah uterus. Kehamilan ektopik tidak dapat berkembang secara normal. Telur yang dibuahi tidak dapat bertahan dan tumbuh, dapat menyebabkan pendarahan yang menyebabkan jiwa tidak ditangani. Selanjutnya, faktor resiko kehamilan ektopik terganggu. Adapun beberapa faktor, yaitu yang pertama faktor hormon, kedua faktor genetik, ketiga sedang memakai alat kontrasepsi. Kesempatan untuk hamil saat menggunakan IUD sangatlah. Namun, jika seorang hamil ketika masih memiliki IUD di dalam rahim, maka kemungkinan besar ia akan mengalami kehamilan ektopik. Lalu yang keempat, pernah operasi. 5. Mempunyai riwayat KET, pernah mengalami kehamilan ektopik. Jika seorang ibu sudah mengalami kondisi ini sebelumnya, maka ia akan rentan mengalami hal yang sama. Selanjutnya, 7. Infeksi tuba Fallopi. Ke-8. Kerusakan organ reproduksi. Dan ke-9. Obat subur. Obat subur dapat menyebabkan terjadinya faktor resiko kehamilan ektopik. Selanjutnya, gejala kehamilan ektopik. Ada beberapa gejala kehamilan ektopik, yaitu mual dan muntah, kram perut, pusing dan lemas, pingsan dan pendarahan, nyeri pada panggul. Jika gejala nyeri pada panggul ringan bercak di awal kehamilan, hubungi penyedia layanan kesehatan. Namun, apabila pendarahan hebat, nyeri panggul parah, atau merasa pusing dan tidak stabil pada kaki, segera kunjungi instalasi gawat darurat karena menandakan kehamilan ektopik di tahap akhir yang berpotensi menghancurkan tuba Fallopi. Selanjutnya, diagnosis dalam kehamilan ektopik. Adapun beberapa cara untuk mengetahui diagnosis kehamilan ektopik, yaitu tes kehamilan. Dokter akan melakukan tes darah untuk mendeteksi peningkatan kadar hormon HCG untuk menguji kehamilan. Pengujian ini dapat dilakukan secara berulang dalam beberapa hari sampai hasil USG mampu menguatkan dugaan atau menyingkirkan kehamilan ektopik. Selanjutnya, USG transvaginal mampu membantu dokter untuk menentukan secara tepat lokasi kehamilan. USG abdominal atau perut dapat digunakan untuk mengonfirmasi kehamilan atau memeriksa pendarahan internal. Lalu selanjutnya tes darah. Tes darah seperti apusan darah lengkap atau complete blood count dibutuhkan untuk menentukan apakah ada tanda-tanda pendarahan atau anemia. Selanjutnya, terdapat pemeriksaan umum, lalu pemeriksaan ginekologi, dan pemeriksaan lab. Selanjutnya, penanganan mengenai kehamilan ektopik. Ada beberapa cara untuk menangani kehamilan ektopik, yaitu suntik metotrexat. Kehamilan ektopik pada awal dapat diatasi dengan suntik metotrexat. Obat ini akan menghentikan pertumbuhan sel ektopik, sekaligus menghancurkan sel yang sudah terbentuk. Lalu selanjutnya terdapat operasi laparoskopi. Pilihan lain untuk mengatasi kehamilan ektopik adalah dengan operasi lubang kunci atau laparoskopi. Melalui prosedur ini, dokter kandungan akan mengangkat jaringan ektopik dan bagian tuba Fallopi tempat jaringan ektopik menempel. Namun, bila memungkinkan, bagian tuba Fallopi tersebut cukup diperbaiki tanpa harus diangkat. Selanjutnya terdapat operasi laparotomi. Untuk menangani pasien yang mengalami pendarahan berat akibat kehamilan ektopik, dokter kandungan akan melakukan tindakan darurat berupa laparotomi. Dalam laparotomi, dokter akan membuat sayatan besar di perut sebagai jalan untuk mengangkat jaringan ektopik dan tuba Fallopi yang pecah. Selanjutnya, pencegahan kehamilan ektopik.
Ada beberapa cara untuk melakukan pencegahan kehamilan ektofik, yaitu hubungan seks yang aman atau hindari perilaku seks yang beresiko, misalnya bergonta-ganti pasangan. Selanjutnya, pakai kontrasepsi kondom. Selanjutnya, berhentilah merokok. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.